semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Lianela Arix dengan NPM 252201116 dari Program Studi Keperawatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Di sini saya akan menggambar dan menjelaskan terkait agen infeksius, yaitu sel rickettsia dan protozoa. Adapun untuk pemenuhan tugas praktikum ilmu dasar keperawatan.
Kita masuk di penjelasan. Yang pertama di sebelah kiri ini ada sel rickettsia. Untuk jenis selnya prokariotik. Adapun untuk strukturnya di sini ada dinding sel, yaitu melindungi sel dan memberi bentuk dan membantu sel tetap kokoh. Dan ada juga membran sel, yaitu mengatur keluar masuknya zat atau nutrisi ion sisa metabolisme. Dan ada juga sitoplasma, yaitu cairan di dalam sel, tempat berlangsungnya reaksi kimia atau metabolisme. Dan ada juga DNA atau nukleoid, yaitu materi genetik, fungsinya mengatur aktivitas dan pembelahan sel. Nah, untuk disebut nukleoid karena tidak dibungkus inti sel atau prokariotik. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu ribosom, tempat sintesis protein atau pabrik protein sel. Ribosom rickettsia ukurannya kecil. Nah, untuk catatan pentingnya, rickettsia tidak punya inti sel dan organel bermembran atau mitokondria dan lain-lain, dan hidup sebagai parasit intraseluler atau di dalam sel inang. Nah, selanjutnya kita masuk di penjelasan untuk protozoa dengan jenis sel amoeba atau eukariotik. Nah, yang pertama di sini ada struktur selnya membran sel atau pembatas sel, fungsinya mengatur keluar masuknya zat. Dan ada juga pseudopodia atau kaki semu untuk bergerak dan menangkap makanan atau fagositosis. Dan juga ada sitoplasma, yaitu tempat reaksi kimia sel. Dan ada juga ektoplasma, bagian luar lebih kental dan membantu bentuk dan gerak. Dan juga endoplasma, yaitu di bagian dalam lebih cair dan tempat organel bergerak. Dan ada juga inti atau nukleus, yaitu pusat pengatur aktivitas sel dan penyimpan DNA. Selanjutnya ada nukleolus, yaitu tempat pembentukan ribosom atau bahan pembuat protein. Dan selanjutnya ada vakuola makanan yang di bagian atas, yaitu tempat mencerna makanan yang ditelan. Dan yang selanjutnya ada vakuola kontraktil, yaitu fungsinya mengatur kadar air atau osmoregulasi dan membuang kelebihan air. Dan yang terakhir ada butiran air, tetesan air di sitoplasma, berkaitan dengan keseimbangan cairan di dalam sel. Sedikit tambahan untuk siklus hidup rickettsia, yang pertama masuk ke tubuh inang lewat vektor atau kutu atau tungau saat menggigit. Yang kedua, masuk ke dalam sel inang, misalnya sel endotel pembuluh darah. Yang ketiga, berkembang biak di dalam sel dengan pembelahan biner. Keempat, keluar dari sel inang atau sel bisa rusak atau pecah, lalu menginfeksi sel lain. Dan yang kelima, kembali ke vektor saat vektor menghisap darah inang terinfeksi, atau siklus itu yang berulang. Intinya, rickettsia parasit intraseluler obligat atau wajib hidup di dalam sel makhluk hidup lain. Selanjutnya untuk siklus hidup amoeba. Yang pertama, fase aktif atau trofozoid, yaitu makan, bergerak, tumbuh. Dan kedua, pembelahan biner, yaitu satu sel membelah jadi dua sel baru. Dan ketiga, kondisi buruk, yaitu bisa membentuk kista atau dinding pelindung sementara. Dan yang keempat, kondisi membaik, yaitu kista menetas jadi amoeba aktif lagi. Nah, untuk catatannya, pada amoeba parasit atau contoh lain, siklus hidup bisa melibatkan kista trofozoid di tubuh inang dan lingkungan. Nah, untuk lebih ringkasnya, untuk rickettsia yaitu prokariotik, yaitu tanpa inti, hidup di dalam sel inang dan berkembang biak di sel inang atau ditularkan vektor. Dan untuk amoeba atau eukariotik, yaitu punya inti dan organel, hidup bebas atau parasit, membelah diri, dan bisa membentuk kista saat kondisi buruk.